Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini perkenalkan nama saya Fani Alfianita. Saya akan membahas mengenai mata kuliah Ziswap dan di sini saya ada PowerPoint yang akan saya jelaskan mengenai pewaris beda agama menurut hukum Islam dan hukum negara. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya mengambil pewaris beda agama menurut hukum Islam dan hukum negara karena ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan dari sisi agama dan juga sisi negara. Oleh karena itu, mari kita bahas. Oke, pertama di dalam pasal 830 KUH Perdata dinyatakan bahwa pewaris hanya terjadi karena suatu kematian. Oleh karenanya, pewarisan baru terjadi apabila pewaris ini telah meninggal dunia, sehingga segala harta peninggalan milik pewaris akan beralih ke ahli waris. Adapun prinsip pewarisan menurut KUH Perdata adalah berdasarkan pada hubungan darah. Jadi menurut hukum negara perdata ini, eh, sebuah pewarisan ini akan akan sah jika si pewaris ini telah meninggal dunia dan diwariskan ke saudara yang memiliki hubungan darah seperti itu. Dengan kata lain, yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga saudara, baik sah maupun di luar kawin, dan si suami atau istri yang hidup terlama sebagaimana dinyatakan dalam pasal 832 KUH Perdata. Oke, KUH Perdata ini membagi ahli waris ini ke dalam 4 golongan, yaitu golongan pertama terdiri dari suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak sah, serta keturunannya. Yang kedua, golongan dua terdiri dari ayah, ibu, saudara kandung, pewaris. Yang ketiga, golongan tiga ini terdiri dari kakek, nenek, dan keluarga dalam garis lurus ke atas. Yang keempat atau yang terakhir, golongan empat ini terdiri dari saudara dalam garis lurus ke samping. Misalkan, ada paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat ke-6, dan saudara dari kakek nenek beserta keturunannya sampai dengan derajat ke-6. Oke, warisan ini menurut hukum perdata itu tidak membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, dalam KUH Perdata tidak diatur mengenai pewarisan beda agama atau larangan bagi ahli waris yang mewarisi harta peninggalan si pewaris. Apabila di antara pewaris dan ahli waris ini berbeda agama, jadi menurut hukum negara itu sama saja. Dia yang satu agama, dia yang berbeda agama, dia yang sama-sama laki-laki, dia yang sama-sama perempuan atau laki-laki dan perempuan itu tidak ada perbedaannya. Yang penting si pewaris ini masih dalam satu garis keturunan dan memiliki hubungan darah. Serta yang mewariskan itu statusnya sudah meninggal ya atau mengalami ya kematian seperti itu. Jadi itu hukumnya sah di dalam negara. Nah, sedangkan dalam ketentuan hukum Islam atau KHI, hingga saat ini juga tidak terdapat pasal yang secara spesifik ini melarang pewarisan bagi pewaris dan ahli waris yang memiliki perbedaan agama. Pasalnya, ketentuan pasal 173 KHI atau ketentuan hukum Islam ini hanya menyebutkan dua hal yang menjadi penyebab seseorang tidak dapat mewarisi harta peninggalan milik pewaris, yaitu seseorang yang telah terbukti dipersalahkan membunuh dan memfitnah pewaris. Akan tetapi, jika melihat dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang berbunyi, tidaklah berhak seorang Muslim mewarisi harta orang kafir dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang Muslim. Jadi sebenarnya dalam ketentuan hukum Islam ini tidak ada pasal yang spesifik ya, tidak ada pasal yang menegaskan bahwa jika si pewaris dan ahli waris ini berbeda agama, itu tidak sah dan itu tuh tidak ada pasalnya, tidak ada ketentuannya. Namun ada hadis Rasulullah yang menyinggung hal tersebut
yang ada di PowerPoint yang bisa kalian lihat, tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta orang muslim. Jadi, kalau misalkan orang muslim ini mewariskan hartanya ke orang yang mohon maaf non-muslim, itu tidak sah seperti itu. Nah, lalu di sini jika dilihat dari hadis tersebut, maka ada larangan untuk saling mewarisi jika pewaris dan ahli waris ini berbeda agama. Itu perbedaan yang pertama ya. Selanjutnya, nah, ada penjelasan lagi, namun jika menelit dasar hukum waris beda agama dalam KHI lebih lanjut, KHI ini juga menerangkan bahwa yang dimaksud pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan agama Islam dan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalannya. Jadi pewaris yang disebut di sini itu orang yang meninggalkan ahli waris, harta peninggalannya, dan sudah diputuskan atau sudah disahkan oleh pengadilan agama Islam. Seperti itu. Sedangkan ahli waris ini dalam KHI yaitu orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Jadi ini sama dengan ketentuan perdata yang di awal bahwa ahli waris ini haruslah memiliki hubungan darah dan dalam satu turunan seperti itu ya. Oke, terkait hukum waris beda agama, Mahkamah Agung ini telah mengeluarkan suatu jurisprudensi, yaitu putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 51 garis miring K garis miring AG garis miring 1999 dan nomor 16 garis miring K garis miring AG garis miring tahun 2010. Dalam jurisprudensi ini, penetapan ahli waris beda agama tersebut ditegaskan bahwa ahli waris beda agama ini tetap memperoleh harta waris dengan melalui wasiat wasiat wajibah dengan memperoleh hak waris ahli waris beda agama bagian yang tidak lebih dari 1/3 harta warisan. Dengan demikian, penetapan ahli waris beda agama dalam hukum Islam, ahli warisan Muslim yang berbeda agama tetap mendapatkan haknya sebagai ahli waris melalui wasiat wajibah. Jadi Mahkamah Agung ini pada intinya mengeluarkan sebuah keputusan bahwa ahli waris ini boleh berbeda agama dengan yang mewarisi, tetapi dengan porsinya itu ditentukannya itu tidak lebih dari 1/3 harta warisan seperti itu. Di sini ya, ada dasar mengapa pertanyaan demikian perlu dikemukakan disebabkan beberapa alasan ya, di antara lain. Yang pertama, dalam Al-Quran itu tidak ada satu ayat pun yang secara tegas menjadikan perbedaan agama sebagai salah satu alasan yang menghalangi hubungan pewarisan. Jadi memang dalam Al-Quran itu tidak ada satu ayat yang memang gamblang untuk menggambarkan nih, kalau misalkan hubungan pewarisan ini tidak sah, kalau ada perbedaan agama itu tuh sebenarnya tidak ada ya dalam Al-Quran ini. Ya, tapi yang kedua selanjutnya, ketentuan mengenai adanya larangan pewarisan karena perbedaan agama ini masih didasarkan atas hadis yang ternyata meskipun masih dalam batas tertentu masih diperdebatkan oleh fuqaha. Jadi ternyata bisa juga based on hadis hadis Rasulullah yang sudah dijelaskan di awal, tetapi itu pun masih diperdebatkan. Jadi ada yang pro kontra gitu atas hadis tersebut oleh ulama-ulama dan ahli agama seperti itu. Di samping pandangan ekstrim, ternyata ada yang berpendapat juga bahwa hadis tersebut hanya memberikan ketentuan larangan non-muslim menjadi ahli waris dan pewaris yang muslim. Sedangkan orang muslim ini masih dapat menjadi ahli waris dari pewaris non-muslim. Jadi ada juga yang berpendapat bahwa misalkan orang pewarisnya itu orang non-muslim dan diwariskan ke muslim itu boleh. Tetapi jika pewarisnya itu orang muslim dan diwariskan ke non-muslim itu tidak boleh. Ada juga yang seperti itu. Jadi masih pro kontra lah ya untuk hadis Rasulullah ini. Seperti itu. Next, yang ketiga, dalam perkembangan fikih berikutnya, kemudian terdapat pemikiran dalam klasik pemikiran bahwa kerabat non-muslim ini meskipun tidak mendapat bagian harta warisan,
Bagi ahli waris diberikan wasiat wajibah. Dalam konteks sosial, apapun alasannya, wasiat wajibah ini harus dipandang sebagai upaya menjaga kesenjangan antar kerabat. Saat struktur masyarakat itu sudah berubah, sebelumnya perbedaan agama secara keras dijadikan halangan saling mewarisi kemungkinan karena ada alasan yang mendasar realitas sosial waktu itu ya. Seperti itu. Jadi semuanya balik lagi sih ke kebiasaan dan juga budaya dari masyarakatnya. Oke, untuk selanjutnya, yang keempat, hukum waris merupakan bagian dari persoalan muamalah yang tentu tidak bisa dilepas dari konteks sosial yang ada. Prinsip-prinsip nilai-nilai dalam bermuamalah memang telah digariskan oleh syariat. Akan tetapi, dalam implementasinya akan terus berkembang, mengikuti perkembangan masyarakat. Adanya logika dengan sebuah perumpamaan bahwa kondisi masyarakat sebagai songkok dan kepala sebagai syariat tentu tidak relevan untuk menganalogikan jalan pikiran ini. Seperti itu. Oke, yang kelima atau yang terakhir ini, pasal 173 KHI, ya, Ketentuan Hukum Islam ini hanya menyebutkan secara tegas seseorang yang terhalang orang yang terhalang menjadi ahli waris karena adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap disebabkan oleh tindak pidana dengan kriteria tertentu. Jadi KHI ini secara tegas memasukkan perbedaan agama sebagai penghalang untuk mendapatkan warisan. Pemikiran yang terkandung dalam KHI ini di satu sisi tampaknya memberikan gambaran bahwa perbedaan agama sebagai penghalang masih ada ruang perdapatan di sisi lain. Para perumus KHI mungkin sudah mengantisipasi bahwa ke depannya sistem keluarga dengan segenap kompleksitasnya berikut rasa keadilan akan berubah dari suatu ketentuan waris mainstream lahir seperti itu. Jadi sebenarnya dari perbedaan antara hukum Islam dan juga hukum negara itu semuanya dua-duanya boleh digunakan sesuai dengan musyawarah mufakat keluarga seperti itu. Jadi kalaupun memang kita sebagai umat Islam Umat, umat Islam harus berdasarkan dengan hukum syariah yang ada, yaitu sesuai dengan hadis Rasulullah yang tadi sudah disebutkan bahwa tidak sah jika memang ahli waris dan pewarisnya itu berbeda agama, seperti itu masih oke, masih boleh ya. Tetapi jika memang kita mengikuti hukum negara, karena kita warga negara, warga negara Indonesia ya, seperti itu juga masih oke. Jadi tergantung dari kebiasaan atau dari budayanya di reality kehidupan itu seperti apa, seperti itu sih. Jadi pada intinya perbedaan ini balik lagi ke keluarganya, mau musyawarahnya seperti apa, mufakatnya seperti apa, dan yang terpenting bisa dianggap adil untuk semua semua eh, semua orang di keluarga tersebut gitu, tidak terjadi perpecahan, tidak adanya kesenjangan kerabat seperti itu ya. Jadi yang penting bisa adil dan tetap damai dalam keluarga tersebut. Seperti itu. Demikian presentasi yang dapat saya eh, jelaskan mengenai perbedaan agama, ahli waris dan si pewaris. Mohon maaf bila ada kurang atau kesalahan kata yang saya sebutkan tadi, atau ada kekurangan materi yang tadi saya jelaskan. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.